Assalamualaikum semuanya. Masih ada kaitannya dengan yang kemarin. Jadi sekarang karena emang tahun ajaran baru sudah deket banget ya, bahkan kurang lebih 2 minggu lagi kuliah tuh akan aktif. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang persiapan tahun ajaran baru sebagai mahasiswi Al-Azhar. Ini berlaku buat yang S1 atau S2. Bahkan aku pribadi nggak merasa kayak S2, kayak ya sama aja kegiatannya sama kayak S1 yang sekarang ada ngaji lagi dan segala macem gitu. Nah, jadi apa yang harus kita persiapkan ketika kita masuk ke tahun ajaran baru yang sekarang, yaitu tahun 2025-2026. Di sini aku udah ngelis nih 7 poin yang harus kita persiapkan. Yang pertama, ini kan ceritanya berarti udah setahun nih atau udah 2 tahun di sini, terus mau masuk ke tahun ajaran baru. Kemarin udah ujian, udah dapat nilai, terus harus ngapain aja sih? Mungkin dari teman-teman yang nonton video ini ada beberapa hal yang belum dilakuin nih. Nanti sesuai apa yang akan aku obrolin di sini. Jadi yang pertama, yang paling pasti dan jangan pernah ditinggalin ya, semua orang udah tahu, kita harus apa? Ijroat ya. Kita harus melakukan administrasi, memperbarui ijroat ini. Mencakup pertama, kita harus, karena kita kemarin udah ujian, terus kita udah dapat pengumuman nih bahwasanya kita najah, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Berarti kita harus mempunyai bukti bahwasanya kita sudah naik ke tahun berikutnya, atau yang biasa kita katakan tadaruj ya. Kita harus bikin tadaruj baru. Kemudian kita harus bikin tasdik buat iqomah atau izin tinggal kita yang baru lagi. Ya, jadi 3 poin itu penting banget ya. Jadi kita harus bayar uang kuliah nih. Kalau sekarang kan kurang lebih 500.000 ya per tahun di sini. Sisanya biaya hidup aja. 500.000 buat bayar kuliah, dan bayar bikin tasdik buat iqomah, dan bikin tadaruj di Rosi. Ketiga hal ini tuh penting banget, kayak harus selalu dilakuin setiap tahun. Dan ini pun harus mempersiapkan uang ya. Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba kayak tadi kan kita bikin tasdik, udah bikin tasdik ini, kemudian langkah selanjutnya kita akan bikin visa baru buat tahun kedepannya. Kan kita harus mempersiapkan uang. Kalau kita belum mempersiapkan uang dengan baik ya nanti kita keteteran gitu loh. Jadi kita harus udah nabung dari lama juga ya. Kita harus administrasi ini semuanya, kita harus lakuin secepat mungkin ketika natijah kita udah keluar. Untuk apa? Karena untuk mempermudah. Jadi ketika misal perkuliahan sudah aktif seperti biasa, daripada kita disibukkan dengan ngantri ijroat ini, mending kita sudah melakukan ijroat ini lebih awal. Jadi waktu-waktu kedepannya fokus buat kuliah aja atau buat hal yang lain gitu kan. Misalnya kita ngafalin Quran, kan ada jadwal-jadwal tertentu kan buat setoran. Jadi jadwalnya itu nggak bisa tergeser dengan kita mau ngantri ijroat ini gitu loh. Jadi mending lakuin awal-awal biar lebih tenang gitu kan. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin tahun lalunya belum dapat beasiswa, dengan memperbarui ijroat ini semuanya secepat mungkin, bisa memperoleh kesempatan ya untuk daftar beasiswa juga, terutama beasiswa-beasiswa yang memang dibukanya setelah natijah turun. Dan ini berkaitan dengan poin yang nomor 2. Tadi kan yang pertama harus memperbarui ijroat. Yang kedua ini untuk beasiswa. Bisa dengan misalnya teman-teman yang tahun lalu dapat beasiswa, bisa berarti tajdid kan. Atau yang belum dapat bisa nih untuk mendaftar. Atau misalnya yang tahun lalu nilainya jelek terus belum daftar beasiswa, bisa nih mungkin sekarang nilainya alhamdulillah bagus, bisa daftar gitu. Karena kenapa beasiswa ini termasuk dalam list untuk apa saja yang harus kita persiapkan ketika tahun ajaran baru. Karena dengan kita mendapatkan beasiswa, hidup kita lebih mudah gitu. Maksudnya gimana lebih mudah? Ya kita nggak perlu merepotkan misalnya orang tua. Misalnya orang tua biasanya kirim misalnya 1 juta atau 2 juta gitu, tergantung biaya hidup kalian ya. Misalnya dengan dapat beasiswa, kita kan jadi lebih meringankan, memudahkan orang tua untuk apa? Nggak kirim banyak-banyak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menambah semangat dan jadi kayak merasa ada tanggung jawab bahwasanya ya kita sudah dibiayai, berarti kita harus belajar yang baik, yang benar gitu. Jadi biar kita
sadar diri juga, nih udah dikasih beasiswa nih tapi kok sekolahnya nggak bener gitu loh. Itu salah satunya juga kenapa kita harus daftar beasiswa, dan kenapa alasan untuk daftar beasiswa. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita harus ya pastinya memperbarui niat lagi ya. Mungkin di tahun lalu ada beberapa hal yang belum kita lakuin. Misalnya targetnya tahun pertama itu harus hafal, misalnya targetnya misalnya 10 juz, tapi kok nggak dapet. Kan dengan memperbarui niat kita jadi lebih semangat lagi, bahwasanya berarti tahun kedua nih harus tercapai nih, misalnya tambah 10 juz lagi gitu kan. Atau berapa, misalnya 4 tahun di sini pengen hatam, berarti 30 bagi 4 tuh berapa gitu kan. Perbarui niat lagi, misalnya setelah natijah keluar nilainya jelek misalnya, jadi kita harus evaluasi tuh, perbarui niat bahwasanya di tahun ajaran yang baru kita harus mendapatkan nilai yang bagus. Kita harusnya tahu dong strategi apa untuk mendapatkan nilai yang bagus ya. Jadi kita tahu kita harus misalnya rajin kuliah, rajin murojaah bareng sama teman-teman, atau banyak nanya sama teman orang Mesirnya atau segala macam ya. Intinya dari kita memperbarui niat, kita tuh jadi tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian poin yang selanjutnya itu adalah kesehatan kita ya. Kita harus katakanlah misalnya karena musim kemarin ada musim dingin dan musim panas, terus kita mungkin kemarin ternyata banyak sakitnya, banyak ngedropnya, jadi tahun ini harus lebih ditingkatkan lagi sehatnya. Dengan apa misalnya? Berarti misalnya jangan banyak makan pedas, misalnya yang punya asam lambung ya, atau misalnya jangan makan telat gitu, atau misalnya jangan segala macam lah, kembali ke kesehatan masing-masing. Tapi emang ini perlu ditekankan lebih dalam lagi, apalagi yang kaum jompo. Nah, kemudian di poin yang keempat ini yaitu ada organisasi idaman. Kenapa dikasih judulnya organisasi idaman? Karena di pembahasan kemarin kan aku udah bilang bahwasannya di tahun pertama kuliah itu nggak perlu ikut organisasi. Lah mungkin siapa tahu sekarang yang nonton udah ada yang tahun kedua atau tahun ketiga, itu bisa tuh mulai, kayaknya aku mulai pengen ikut organisasi deh. Nah bisa tuh di tahun ini bisa mulai gitu kan. Kayak misalnya pengen nambah relasi, pengen tahu dunia organisasi itu seperti apa, semenyenangkan apa gitu kan. Itu bisa mulai ikut juga setelah ini nih, setelah nonton ini nih, siapa tahu kan. Karena apa? Karena mungkin kita punya organisasi impian yang kayak aku harus ikut ini nih, karena misalnya itu membantu akademiku, karena misalnya itu membuat orang yang ikut organisasi itu tuh jadi berkembang gitu kan. Jadi kita juga harus pilih-pilih. Makanya tadi aku bilang bahwasanya jangan pernah ikut organisasi di tahun pertama, karena kita harus melihat mana yang worth it untuk diikuti dan tidak gitu ya. Kemudian ada pembahasan yang selanjutnya, yaitu manajemen waktu. Ini emang masalah semua orang, ada yang bisa mengatur waktu dengan baik tapi realitanya seperti itu, atau banyak juga yang mungkin bisa mengatur waktu dengan baik tapi jompo gitu ya. Jadi kan eman-eman. Jadi kita sesuaikan ke kebiasaan kita, ke kesehatan kita, seperti apa waktu-waktu yang cocok untuk kita. Makanya ada namanya manajemen waktu. Karena kita kan udah tahu kan kegiatan kita apa aja. Tadi pengen hafal Quran, misalnya pengen ngaji ini, pengen ikut organisasi ini. Nah, gimana kita mau ikut semua itu kalau kita nggak punya manajemen waktu yang baik? Jangan-jangan malah waktunya seminggu itu selalu habis buat organisasi, terus nggak ada waktu buat setoran. Nggak bisa dong, harus ada pembagian itu. Jadi kita harus pinter-pinter mengatur waktu dengan baik. Nah, last but not least, ada yang namanya pertemanan. Kenapa aku bilang pertemanan? Karena misalnya di tahun kemarin belum punya teman orang Mesir banyak nih, tahun ini bisa mulai membangun relasi pertemanan dengan orang Mesir, yang perempuan pastinya ya. Karena apa? Manfaat kita punya teman Mesir itu kita bisa misalnya kalau sampai jadi teman deket ya, kita bisa main ke rumahnya, kita bisa tukar budaya, nambah pengalaman, kita main ke pedesaan. Banyak loh orang-orang yang kuliah di Kairo ini, itu mereka berasal dari desa-desa. Jadi kita bisa lihat sawah ke sana. Kenapa? Karena kita hidup di Kairo tuh nggak ada sawah. Untuk melihat hal-hal yang hijau-hijau tuh sangat jarang. Jadi sangat menyenangkan ketika kita bisa ke daerah yang banyak hijau-hijaunya.
gitu loh. Memang harus banget ya membangun pertemanan, apalagi kalau jadi sampai teman deket dan benar-benar deket banget, terus kita kenal sama orang tuanya dia kenal kita segala macam itu masya Allah banget emang. Itu ya, jadi itu yang harus kita persiapkan ke menuju tahun ajaran baru. Jadi walaupun aku pribadi juga udah nggak kuliah setiap harinya, tapi aku juga merasa ini perlu. Jadi karena aku juga masih mahasiswa, jadi setiap tahun pun aku ikutan mengevaluasi diri gitu loh. Kira-kira setahun ini aku udah ngapain ya gitu. Apa aja yang pengen aku capai ya, aku udah capai belum ya. Jadi kan ini juga harus kita persiapkan lagi menghadapi tahun akademik ini gitu. Dan semua ini juga banyak aku lakuin, seperti yang tadi tajdid, kita harus ngurusin ijroat segala macam untuk memperbarui beasiswa. Jadi semangat buat kita semua, semoga dilancarkan semua urusannya dan planning-planning yang ingin dicapai segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bitaufik. Jangan lupa komen dan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan, aku seneng banget buat jawab. Bye bye. Assalamualaikum.